Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hardianti Hasanah Putri, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Riau. Pada video apresiasi prosa fiksi kali ini, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik pada puisi dan prosa fiksi. Unsur intrinsik pada puisi terbagi menjadi unsur batin dan fisik. Unsur batin puisi ada 4, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah pokok pikiran utama dalam puisi, sifatnya objektif, khusus, dan lugas. Lalu, rasa yaitu sikap pengarang terhadap inti permasalahan dalam puisi, juga ekspresi diri dari perasaan pengarangnya. Perasaan tersebut bisa berupa kesedihan, ketakutan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya nada. Nada adalah bentuk sikap pengarang terhadap pembaca. Pengarang dapat menyampaikan puisi dengan nada yang berkaitan dengan suasana. Misalnya nada sedih dapat membuat pembaca merasa iba. Terakhir amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Sedangkan unsur fisik pada puisi ada 8, yaitu yang pertama diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi terbagi menjadi fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi yang digunakan sebagai bentuk keindahan dari puisi, dan fungsi ekspresif berarti diksi yang berguna sebagai bentuk mengekspresikan maksud penyair. Yang kedua, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dianggap dapat disentuh dan dibayangkan secara konkret atau berwujud. Yang ketiga, rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya terdapat pada akhir setiap larik, namun juga bisa dijumpai pada setiap kata. Yang keempat, larik atau bait. Larik adalah baris, sedangkan bait adalah kumpulan baris atau larik yang tersusun rapi. Yang kelima, imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas maksud dan tujuan pengarang. Yang keenam, majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk memperkaya pilihan kata dan bahasa pada suatu karya sastra. Yang ketujuh, tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi seperti pada puisi kontemporer. Yang terakhir, ritma. Ritma disebut juga irama, yaitu alunan yang terjadi akibat pengulangan serta pergantian kesatuan bunyi. Lalu pada unsur intrinsik prosa fiksi ada 8. Pertama, tema. Tema adalah ide utama dalam membuat cerita, juga sebagai penentu latar belakang suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang-orang yang memiliki kualitas moral yang digambarkan melalui tindakan atau ucapan. Yang ketiga, alur. Alur merupakan jalan cerita yang memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Alur bisa berupa maju, mundur, atau bolak-balik. Selanjutnya, latar. Latar dapat berupa keterangan tempat, waktu, dan suasana saat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Yang kelima, sudut pandang, yaitu pandangan pengarang dalam menceritakan pelaku dalam cerita. Terdapat 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama yang biasanya menggunakan kata ganti saya, aku, dan pembaca hanya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh aku. Selanjutnya, sudut pandang orang kedua, yaitu sudut pandang yang memposisikan penulis layaknya seorang narator dengan menggambarkan apa yang sedang dilakukan oleh tokoh kamu, kau, dirimu, atau Anda. Serta sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis berada di luar cerita dan menceritakan tokohnya dengan nama masing-masing ataupun kata ganti dia dan mereka. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan pengarang dalam menyampaikan cerita sebagai penguat latar belakang. 7. Penokohan, yaitu gambaran tentang keadaan lahir dan batin seorang tokoh dalam cerita. Yang terakhir, amanat. Sama seperti unsur intrinsik puisi, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, baik secara tersirat ataupun tersurat. Setelah mengetahui unsur intrinsik pada puisi dan prosa fiksi, maka dapat kita simpulkan persamaan dan perbedaan apa saja yang terdapat pada unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi. Unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi sama-sama terdapat tema dan amanat, karena kedua hal ini merupakan unsur yang membentuk karya sastra. Sedangkan perbedaannya yaitu pada prosa fiksi terdapat unsur tokoh, alur, sudut pandang, dan penokohan, sedangkan dalam puisi tidak ada.
dan dalam puisi terdapat larik, sedangkan pada prosa fiksi tidak ada. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai unsur intrinsik pada puisi dan prosa fiksi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.